Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Flavianus Hardiman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada tema 4, subtema 3, kelas 6, SDK Gerak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mohon Bapak dosen dan guru penilai untuk memberikan penilaian dan masukan. Inilah video saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat siang. Siang. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengecek kehadiran dulu. Ketika ditanya, menjawab ada ya. Etifayo Yusuf Abai, Ada Pak. Paulus Federico Oman, Ada Pak. Albertus Alan Darmawan. Ada Pak. Semua hadir? Ya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dan minta salah satu orang teman, siapa bisa pimpin doa saya? Ya, silakan. Yuk. Ya, mari kita berdiri. Kita berdoa dengan ajaran agama Katolik ya. Karena kita semua adalah beragama Katolik. Terima kasih karena Engkau mendidik kami tadi malam. Selanjutnya, saya minta salah satu orang teman kamu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, siapa yang bisa bikin lagu? Ya, silakan. Lagunya sorak-sorak bergembira. Ya. Sorak-sorak bergembira, sorak-sorak bergembira. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Silakan. Mari kita membaca dulu. Kita membaca. Tolong kalau saya teman bagi. Ya, bagi kasih meja. Kita membaca. Dalam buku ini nanti akan ada informasi yang akan disampaikan. Tolong buka halaman 73. Kita lanjutkan ke materi ya. Jadi ini adalah bagian dari budaya membaca ya. Literasi ini adalah bagian dari budaya membaca. 9, itu apa yang baca? Cerita tentang apa? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi dan cinta tanah air. Siapa yang tahu artinya global? Globalisasi artinya menyeluruh ya. Global, menyeluruh. Jadi materi kita hari ini adalah globalisasi dan cinta tanah air. Nah, tolong perhatikan sini. Ini ada tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu nanti akan tentang teks eksplanasi dan menggunakan kosakata baku dan energi alternatif. Ya. Jadi materi kita hari ini ada 3. Pertama tentang teks eksplanasi,
kedua kosakata baku, tiga energi alternatif, dan yang terakhir tentang hemat energi. Jadi ada 4 materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tentang teks eksplanasi. Yang kedua apa itu? Yang ketiga energi alternatif, dan terakhir adalah hemat energi. Jadi ada 2 mata pelajaran yang kita angkat, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang perhatikan materinya ini. Siapa bisa baca? Apa itu teks eksplanasi? Terus? Ya, silakan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, cukup. Dapat terjadi. Jadi dalam teks eksplanasi ini, dia bertanya tentang proses mengapa dan bagaimana. Mengapa artinya apa? Menanyakan alasan. Misalnya, mengapa kamu setiap hari sebelum ke sekolah sarapan? Apa jawabannya? Ayo, Fitri. Ketika ditanya mengapa kamu pagi itu sarapan, supaya apa? Supaya tidak sakit. Apalagi? Supaya apa lagi? Sehat. Supaya sehat. Ketika ditanya mengapa, berarti alasannya ada. Kalau ditanya bagaimana, contohnya misalnya Yoris, bagaimana cara mengolah air enau menjadi gula? Kamu menjawabnya bagaimana? Dengan kata caranya. Ketika tanya bagaimana, berarti kita diminta untuk menjelaskan caranya. Bagaimana mengolah? Caranya Pak? Gula diolah dari air enau dengan cara seperti itu ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Sebab akibat dan memiliki proses. Ada sebab, ada akibat. Misalnya begini, kenapa masyarakat atau kenapa siswa S3 Gerak kebanyakan orang tuanya petani? Mengapa? Karena apa? Karena mata pencarian sumber ekonominya. Sumber ekonominya berasal dari hasil pertanian. Sumber ekonominya berasal dari pertanian. Berbeda kalau tinggal di kota, toh? Kalau tinggal di Labuan Bajo, mereka hidupnya dari apa? Pegawai, dari buruh, tukang, dari pegawai kantoran, dari pegawai negeri. Itu berbeda ya. Ya, siapa bisa bacanya? Ya, silakan. Ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paragraf pertama. Pernyataan umum dari topik masalah akan disajikan. Paragraf kedua. Detail tentu jelas, berfakta, pembuktian. Proses dari masalah yang disajikan secara logikal, dari sistematis. Ketiga, simpulan dan kesan. Kesan menulis tentang topik tersebut. Ya. Dalam sebuah teks eksplanasi itu ada 3 paragraf biasanya ya. Paragraf pertama ada pernyataan umum menyangkut topik masalah. Yang kedua, deret penjelas.
beres penjelasan. Tapi dia memberikan penjelasan kenapa sampai ada di masalah pernyataan di atas. Dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Dia membuat kesimpulan kenapa sampai ada penjelasan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Mengerti? Kalau tidak mengerti silakan angkatkan tangan ya. Silakan bertanya ya. Ya, coba perhatikan teks ini. Ayo, coba Afin, baca. Ya, silakan. Seperti teks eksplanasi berikut ini. Teks Teknologi hijau di era globalisasi. teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia, disadari atau tidak. Kita sering melibatkan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Ya, lanjutkan. Paragraf kedua, coba bisa baca. Angkat tangan kalau bisa baca. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan. Jadi itu saja. Seperti kita tentang globalisasi tadi. Globalisasi mengangkat permasalahan yang sama di semua dunia. Bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di negara-negara lain. Masalah apa? Masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu terjadi kenapa? Karena penggunaan energi. Siapa yang pernah berdiri dekat mesin genset? Bagaimana? Baunya baunya keras ya? Sehingga itu bisa menyebabkan orang meninggal atau berdiri lama. Sekarang, siapa yang pernah punya mobil di rumah? Punya mobil listrik? Di sini, yang pernah punya mobil? Modul yang dipasang di atas rumah. Siapa? Akan bunyi? Tidak, Pak. Tidak. Tapi dia bisa memberikan terang. Betul tidak? Ya, Pak. Bisa cas HP, betul? Ya, Pak. Itu berbeda. Jadi penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga matahari itu hemat biaya, ramah lingkungan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan teks ini tadi, teks eksplanasi ini. Dia mengangkat tentang teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi apa contohnya? Teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan bau, tapi bisa memberikan kesejahteraan, kenyamanan orang bekerja, orang berusaha. Malamnya terang, kamu bisa nonton televisi, bisa cas HP, bisa dengarkan musik, betul tidak? Tidak perlu kamu beli bensin lagi. Itulah teks yang nyatakan. Efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga kalimat tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif. Jadi dia tidak panjang.
Misalnya, kepada yang terhormat Bapak Marcelinus Tony di tempat. Singkat, singkat, dipahami. Tapi kalau dia bilang kepada yang tercinta Katanda Marcelinus Tony, boros, betul tidak? Karena tidak menggunakan kalimat yang perlu, itu tidak efektif. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman kaidah bahasa sudah ditentukan. Nanti kamu akan mempelajari kata-kata baku. Misalnya kata coba. Ada tidak perbedaannya? Yang di atas dibaca apa? Hah? Efisien. Yang di bawah dibaca? Efisien. Yang mana yang baku di sini? Atas atau yang di bawah? Yang di atas. Karena ini kata ini merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris. Efisien. Dari kata efisiensi. Nah ini setelah dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi efisien. Dan inilah yang disebut dengan kata kerja baku. Kata kerja baku. Ada yang mau bertanya? Ya, sekarang kita akan membagi secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti akan dibagikan LKPD untuk dikerjakan, kemudian diskusikan dengan kelas ya. Salah satu bawah tentang informasi. Ya, silakan. Tulis dulu nama anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nama anggotanya dan nama-namanya. Siapa yang menulis ini? Ya, duduk. Tulis namanya lengkap. Tulis namanya secara lengkap ya. Ya, nama secara lengkap. Namanya secara lengkap. Siapa yang telah ditulis? Ya, coba dibaca teksnya itu. Teknologi hijau di era globalisasi. Ya, ada empat pertanyaan informasi yang diminta. Ya, 5 menit kerjakan LKPD-nya. Perhatikan penggunaan huruf besarnya ya. Huruf besar itu di awal kalimat. Sudah? Ya, silakan kelompok 1. Presentasi hasilnya depan. Ya, kelompok 1.
merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia ya. Itu terdapat pada paragraf pertama ya. Ya. Terus yang kedua, informasi apa lagi? Yang kedua. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan lingkungan. Ya, coba lihat itu. Kelompok 2, ada tidak di paragraf kedua kalimat itu? Ada ya di atasnya. Teknologi hijau adalah salah satu upaya jawaban untuk permasalahan itu. Terus lanjutkan. Panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Itu di mana? Informasi yang ketiga. Ada pada paragraf ketiga. Betul tidak? Ada tidak? Kelompok 2. Kelompok 3 ada tidak? Sesuai tidak jawabannya? Lanjutkan. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Fakta membuktikan bahwa Permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Betul tidak kelompok 3? Silakan, terima kasih. Silakan. Kembali. Ya. Sekarang tolong kita kumpulkan teksnya, LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kumpulkan. Ya. Sekarang kita beralih ke materi yang berikut. Tadi masih ingat tentang teks tadi itu tentang ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan itu akibat apa? Penggunaan energi yang berlebihan ya? Nah, apa solusinya dalam keluarnya? Dalam keluarnya adalah ini. Coba dibaca, apa judulnya ini? Sumber energi alternatif. Kenapa dibilang alternatif? Karena energi ini bukan berasal dari dalam bumi, bukan berasal hasil pertambangan, hasil tambang seperti minyak bumi atau gas ya. Energi alternatif. Yang pertama apa? Energi matahari. Energi angin. Energi panas bumi. Air. Ini gambar apa kira-kira? Rumah. Gambar ini ada gambar rumah. Kemudian gambar apa ini? Mobil. Ini gambar apa? Tenaga surya. Aki ya. Bentar. Ini penampungnya atau orang bilang inventer. Kalau ini gambar apa? Listrik, Pak. Kabel listrik tepatnya. Bentar. Kabel listrik. Jadi kita seperti dulu ya, supaya semangat ya. Siapa bisa pimpin depan? Siapa bisa? Ica ya. Ya berdiri dulu. Kita sedikit semangat dulu. Kita siang-siang ini mau mengantuk semua. Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik sekali lagi. Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Silakan. Sudah ngantuk? Sudah segar, toh? Masih ngantuk? Ini adalah rumah mundur, rumah tempat penyimpanan mundur. Ini kalau mundurnya banyak, atau solar cell atau panel, panel listriknya banyak harus bikin rumah sendiri. Kalau kamu masih ingat kalau kita ke Bangkung dulu, di atas lapangan itu ada tuh, di Bangkung itu ada rumah yang berisi panel-panel ini. Tapi mereka dulu di dalam, tidak di rumah langsung pasang di bawah saja. Nah ini panas dari matahari ini tadi diserap, disimpan sama panel ini, kemudian dialirkan ke aki, ke baterai atau aki ya. Di sini baterainya atau akinya. Nah simpan di sini. Nah ditampung. Nah di aki ini panas kita diolah, diubah dari energi panas menjadi energi listrik. Nah energi listrik sudah di sini terjadi. Nah dari aki ini energi tadi dialirkan ke inverter. Ini namanya inverter. Di kotak inverter ini dia mengubah aliran listrik ini tadi sesuai dengan kebutuhan kita sudah. Kalau kita mau nonton televisi,
mau cas HP itu sudah diatur, sudah misalnya sudah dihitung. Dayanya berapa? Dayanya 220 volt, 110 volt, sudah diatur di sini. Sehingga kabel ini mengantar jaringan listrik ini ke rumah di siapa? Rumahnya kita atau rumahnya kita yang menggunakan tenaga listrik. Tapi kalau modulnya cuma satu, itu langsung saja tidak perlu pakai kabel panjang itu, sudah langsung saja ke kaki, dari kaki ke inverter, dari inverter ke televisi ataupun HP, cas HP ya. Ayo, siapa bisa? Bisakah anak menyebutkan manfaat energi alternatif? Ayo, siapa bisa jawab? Apa yang manfaatnya? Coba ya, apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaat energi alternatif murah, betul tidak? Kan tadi saya beri contoh tadi, ketika kita beli bensin, beli solar, dan kalau kita pakai tenaga solar, mana lebih murah? Hah? Tenaga alternatif atau tenaga diesel atau tenaga minyak? Alternatif lebih murah. Yang kedua, bisakah menemukan cara menghemat energi listrik? Bagaimana caranya? Siapa bisa jawab? Ayo angkat tangan. Acungkan tangan kalau tahu jawabannya. Cara menghemat energi listrik. Coba. Bisa. Caranya bagaimana? Menghemat itu bagaimana? Kalau malam, kalau kita mau tidur, apakah lampunya tetap menyala atau dimatikan? Itu salah satu contoh ya, menghemat energi listrik. Ketika kita tidak menggunakan, matikan saja. Yang kedua, misalnya, siapa yang punya televisi di rumah sini? Oh iya, ini Alvin, Alan, Dari juga ada. Kamu kalau nonton televisi, kalau kamu tidak mau nonton, misalnya kamu lihat acaranya tidak bagus atau kamu lihat sudah mengantuk, apa TV-nya masih menyala tidak? Tidak. Itu juga. Apakah itu bentuk penghematan? Tidak. Penghematan. Ya, itu contoh dari cara-cara menghemat energi listrik. Energi panas dari matahari juga dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan. Contohnya pada proses pembuatan ikan asin di pantai. Selain itu apa lagi? Manfaat panas matahari bagi kita apa? Menjemur garam. Apa lagi? Padi apa lagi? Menjemur pakaian, menjemur pakaian. Kamu bisa bayangkan kalau kita ada matahari, bagaimana kita menjemur padi bisa? Beras sudah habis. Apa yang dilakukan orang tua biasanya? Mereka apa? Menggorengnya. Padi itu digoreng, disangrai. Ketika sudah pas itunya atau sudah kering, baru ditumbuh, baru digiling. Itu zaman dulu ya. Sekarang kita sudah bersyukur sudah zaman maju. Jelas ya, nomor satu Ben, nyalakan alat yang menggunakan listrik seperlunya saja. Seperlunya saja. Maksudnya apa? Ketika kita menonton TV, kita nyalakan TV itu. Tapi ketika kita tidak mau menonton, kita bosan, tutup, pasti mati. Jadi kita menggunakan seperlunya. Kalau tidak perlu, tidak bisa nonton. Yang kedua, cabut kabel dan alat yang tidak digunakan dari sekolah. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Cabut kabel. Maksud tujuan itu apa? Ketika hujan, perhatikan. Ketika hujan, sering terjadi kabel itu mengalami korsleting. Mungkin ada yang tidak bagus dari sambungan, kena air sehingga terjadi apa? Korslet. Nah, ketika misalnya kamu TV-nya kamu tidak cabut kabelnya, korslet itu mengalir, kena TV, rusak TV. Makanya dianjurkan seperti itu ya, cabut kabel dari belakang tidak digunakan. Yang ketiga, matikan lampu jam tertentu. Jam apa itu? Jam apa? Jam tidur maksudnya. Ketika jam tidur matikan ada terus saja. Yang
Nomor 15 distriga listrik yang pengatur panas otomatis. Distriga itu ada pengatur panasnya. Ada yang paling panas, sedang, panas kecil. Itu pengaturan panas itu berpengaruh dengan jenis kain. Kalau kainnya tipis buat apa terlalu panas. Dan sedang itu sudah pasti besar. Kelima sudut yang kedua, gunakan lemari es dengan bijaksana, matikan alat elektronik sebelum tidur, ganti lampu LED. Tahu lampu LED? Lampu LED. Lampu yang hemat energi. Yang putih, lampu putih itu. Dia tuliskan 7 volt tetapi terangnya 14 volt. Jadi dia lebih hemat. Dia menggunakan energi listriknya sedikit, tetapi cahayanya lebih besar daripada yang punya cahaya itu. Paham itu Tio? Ya? Kalau di rumah nanti masih pakai lampu yang lama, kita mau kapan? Ganti dulu apa? Kita ganti lampu LED supaya nggak terlalu besar bayar listrik ini. Sekarang kita kerjakan LKPD untuk mengetahui pemahaman kamu tentang energi alternatif. Ya, silakan diskusi. Ya, kelompok 3 di presentasi depan ya. Silakan dibaca, dilihat gambarnya. Jelaskan gambar apa ini? Apa judul gambarnya ini? Gambar apa itu? Kemudian jelaskan bagian-bagiannya dan bagaimana cara kerjanya. Tulis nama kelompok, nama anggotanya juga. Nama kelompoknya berapa? Kemudian nama anggotanya. Silakan tulis. Ya, silakan diskusi. Nama alat apa itu tadi? Masih ingat tuh penjelasannya tadi? Masih tidak? Masih ingat penjelasan tadi? Ya, sekarang saya menguji apakah data kamu masih bagus tidak? Ya, silakan diskusi, waktunya 5 menit. Kelompok 3 siap ya, presentasi depan ya. Kelompok 3 siap tidak? Siap. Ya, bagus, semangat. Dia sama tahu. Coba tanya. Gambar apa ini? Ya, silakan diskusi. Ngomong, kasih tahu. Ketuanya tulis apa tadi itu gambar apa? Baca baik-baik pertanyaan itu. Ya, jangan kalau sini ya. Perhatikan di sini, kelompok 1, 2. Ya, yang pertama saya tanya ini gambar apa ini? Rumah apa ini? Rumah apa? Rumah modul ya, rumah panel. Ya, ini rumah panel. Kemudian apa sebagian? Nomor 1 itu apa? Bagaimana dari Nomor 1 bagian-bagian dan fungsinya dari komponisi. Nomor 1 itu apa? Bagian apa itu? bagian dari Coba ini apa? dan listrik. Iya, baca. Semangat. Pembagian dari sistem pembagian listrik tanpa matahari adalah A. Untuk menangkap cahaya matahari. Ya, nomor 1 solar cell. Betul tidak? Kelompok 1, 2. Nomor 2, gambar apa nomor 2?
Gambar nomor 2 ini gambar apa? Aki berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Iya. Betul tidak? Nomor 3 gambar apa? Inverter Inverter. berfungsi mengubah daya energi listrik menjadi sesuai dengan kebutuhan daya listrik. Ya, inverter. Nomor 3. Nomor 4. Jaring kabel berfungsi untuk menyalurkan daya energi listrik dari garut listrik ke rumah-rumah pelanggan. Ya. Betul tidak? Ya, tepuk tangan buat kelompok ketiga. Untuk jawaban nomor 2, silakan kelompok apa nih? Jelaskan cara kerjanya. Kelompok 2, silakan. Ya. Siapa yang baca? Pastian. Ya, silakan. Semangat ya. Jelaskan cara kerja dari solar cell yang mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Jelaskan itu. Proses kerja pembangkit listrik tenaga matahari. Solar cell yang dipasang pada atap rumah menangkap cahaya dan panas matahari. Kemudian panas matahari disalurkan ke aki untuk dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya energi listrik yang simpan via aki disalurkan ke inverter untuk diubah sesuai standar daya yang digunakan daya listrik tersebut. Kemudian disalurkan ke rumah pelanggan melalui jaringan kabel listrik untuk dikonsumsi. Ya. Mengerti kelompok 1 3? Paham? Dengan jawaban dari kelompok 2? Benar? Jadi panel menerima panas matahari. Perhatikan, panel menerima panas matahari. Kemudian panas itu dibawa ke aki untuk diubah menjadi energi listrik. Jadi energi panas, energi kimia, energi listrik. Kemudian dari situ, dari aki ke inverter, di inverter diolah sesuai dengan kebutuhan, kemudian daya itu dialirkan ke pelanggan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan kumpulkan RKPD-nya. Ambil RKPD dari kelompok lain. Ya, terima kasih. Ya, sekarang mejanya dirubah kembali seperti tadi. Mejanya mana ke depan? Mejanya mana ke depan? Kita ke tes evaluasi. Saya ingin bertanya dulu. Masih ingat materi kita ini? Eksplanasi dan energi alternatif. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab dan bagaimana. Di paragraf pertama dijelaskan tentang awal, kemudian yang paragraf kedua dijelaskan penyebab, dan yang terakhir dibuat kesimpulan. Sedangkan energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan, dan murah. Ramah lingkungan dan murah. Jadi salah satu contohnya energi yang sering kita gunakan selama ini adalah energi matahari. Jadi energi matahari, panas matahari dirubah oleh solar cell menjadi energi listrik. Bagaimana? Ada yang belum dipahami? Sini?
Ada yang perlu dipahami? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang. Mendapatkan informasi baru ya. Jadi yang penting buat kamu, informasi yang penting adalah bagaimana hemat energi. Oke? Bagaimana hemat energi. Contohnya apa tadi? Apa? Hemat energi. Yang biasa kamu lakukan. Contohnya apa? Matikan lampu, bisa tidur. Kemudian apa lagi? Matikan TV kalau yang nonton. Kemudian cabut saklar itu dari cabut itu kabel ke saklar. Itu salah satu contoh ya. Gunakan lampu LED, lampu yang hemat energi. Kenapa itu penting? Karena beban ekonomi semakin naik. Ketika kita membantu orang tua kita dengan bertindak bijaksana, mengikuti aturan cara hemat energi listrik yang baik, itu akan membantu meringankan beban ekonomi. Kamu pernah dengar kan? Orang atau keluarga yang tidak membeli pulsa, bunyi tidak? Literannya. Itu lama-lama itu bisa rusak. Jadi sekarang kalau kamu pulang rumah, berhematlah listrik dengan cara seperti tadi. Matikan listrik kalau tidak digunakan, matikan televisi, jangan nonton kalau tidak apa, kalau sebelum tidur. Kalau malam sebelum tidur matikan lampu. Sekarang kerjakan soal evaluasi ini, silakan dibaca, ada 5 nomor pilihan ganda. Baca pada soalnya, silakan kerja secara mandiri. Lingkari jawaban yang benar. Lingkari jawaban yang benar. Baca dengan teliti soalnya. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Nanti yang masih ada salahnya itu sampai rumah belajar lagi ya. Belajar lagi. Nanti pada pelajaran kali berikut kita akan ulang lagi kembali materi ini sebagai pendahuluan yang akan dilanjutkan dengan materi-materi lain. Sekali lagi ya, tepuk semangatnya dulu. Ya. Ya, coba, yuk pimpin. Coba, tepuk semangat. Tepuk semangat.
terima kasih untuk partisipasi kamu dalam ujian kinerja saya ini. Semoga praktik ini mendapat nilai yang bagus ya. Dan semoga juga kamu bisa belajar lebih baik lagi di masa-masa depan, karena kamu ini adalah harapan bangsa. Kami ini tidak akan tetap sebagai guru besar, kami akan pensiun, kamu nanti akan mengisi sekolah ini. Ataupun dengan profesi apa saja, atau pekerjaan apa saja, yang penting halal. Pekerjaan halal, dan jangan mencuri atau merampok, itu tidak. Kita pimpin lagu, coba kita pimpin lagu Potong Bebek Asa, coba. Coba, kita nyanyi lagu bersama. Coba. Untuk lagu penutupnya, ini lagu daerah Maluku nih. Ini terkenal lagunya nih, cuma sama seperti lagu nasional sekarang nih. Tapi ini lagu daerah Maluku yang populer. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Salah satu teman kita, siapa yang jadi bimbingan? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bang Richard. Sebelum pulang kita foto bersama dulu. Di sini dulu ya. Kita mau bukannya di sana. Yang perempuan dulu, laki-laki belakang. Bukannya. Ya, ambil gambarnya dari depan. Kita sama-sama bilang 2,